Halo, salam jumpa kembali Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang perawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Saya doakan kalian selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun kalian berada. Dan untuk yang sedang mudik, yang untuk merayakan hari Idul Fitri, saya doakan kalian selamat sampai di tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kebutuhan jangkrik untuk seekor murai yang jinak dan yang berkarakter giras. Apakah itu sama atau berbeda? Dan untuk pemberian porsi jangkriknya, terkadang di sini masih banyak para pemula yang masih belum tahu dan mengerti atau juga salah mengartikan pemahaman antara pemberian takaran porsi jangkrik untuk murai yang karakter jinak dan yang berkarakter giras. Dan saya di sini akan berusaha untuk menjelaskannya di pembahasan kali ini. Jika teman-teman ada yang membutuhkan informasi ini, teman-teman bisa menyimak pembahasan video kali ini sampai habis. Oke teman-teman, murai yang akan kita siapkan untuk bertujuan untuk kita gantangkan, syarat utamanya adalah murai itu harus sehat. Yang dimana syarat dari sehat itu seperti murai tidak sakit, keadaan sakit, tidak sedang nyilet atau sedang kurus. Dan setelah syarat dari sehat itu sudah terpenuhi, maka kita baru akan masuk ke tahap namanya ranah settingan, yang dimana settingan itu tak selalu berfokus pada pemberian penjemuran, pemandian, ataupun pengumbaran. Karena pemberian takaran porsi pada hariannya juga sangat penting, selain porsi jangkrik ataupun IF lainnya, yang semuanya lagi disesuaikan lagi dengan kecocokan jenis dan takaran pemberiannya, yang harus disesuaikan dengan tipe dan karakter serta kebutuhan dari murai tersebut. Jadi pemberian porsi jangkrik untuk murai yang mempunyai karakter jinak dan murai yang mempunyai karakter giras, apakah berbeda? Tidak teman-teman, jadi sama. Jadi pemberian porsi jangkrik antara murai yang mempunyai karakter jinak dan giras itu sama. Sama artinya di sini kita melihat bukan dari jinak atau girasnya, tetapi takaran sedikit atau banyaknya. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang dimana nanti takaran jangkrik ini nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dari mana cara kita melihat takaran jangkrik seekor murai? Oke, menurut pengalaman saya, kita harus melihat kembali lagi ke tipe dasar basic birahinya, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, basic tipe yang birahi yang dangkal, dan yang kedua adalah basic tipe birahi yang dalam. Contoh mudahnya seperti ini teman-teman, saya akan memberikan sedikit gambaran saja. Misalkan murai teman-teman di rumah. Murai teman-teman nih sudah teman-teman berikan IF jangkrik yang sedikit, tetapi murai tersebut tidak gacor, mengembangkan bulu, ya kan? Terus udah gitu terlihat lesu, jarang berbunyi. Itu penunjukan seperti itu menandakan bahwa kekurangan atau kebutuhan nutrisinya belum tercukupi teman-teman. Karena murai yang membutuhkan porsi yang lebih atau banyak itu adalah murai yang memiliki tipe dasar birahi yang dalam teman-teman, yang sulit untuk mencapai birahi yang dibutuhkan. Dan mungkin teman-teman juga di sini pernah ada yang menemui murai teman-teman yang
hanya diberikan IF jangkrik sedikit saja, tapi murai itu tetap gacor, responsif, bulunya tidak mengembang, tetap aktif. Nah, itulah yang dinamakan murai yang mempunyai basic tipe birahi yang dangkal. Yang apabila teman-teman tidak memahami dan mengerti basic tipe yang sudah mempunyai birahi yang dangkal, teman-teman tetap memberikan IF yang banyak berlebih, maka yang akan ditimbulkan adalah permasalahan baru, seperti murai tersebut bisa oper birahi, bahkan sampai fatal bisa cabut bulu. Jadi di situ ya teman-teman, sampai di sini mungkin teman-teman mengerti ya. Jadi kalau menurut saya karakter jinak dan giras itu sama teman-teman. Kita harus kembali lagi memahami murai tersebut mempunyai birahi yang dangkal ataupun dalam. Karena karakter di sini jinak itu bisa terbentuk secara tidak sengaja. Memang ada juga yang memang aslinya memang sudah jinak. Tapi ada juga yang karena kesalahan dari perawatan si pemiliknya. Misalkan murai tersebut terlalu banyak interaksi. Kita misalkan kasih pakan jangkrik dari tangan, terlalu banyak berinteraksi lah. Jadi murai itu seakan-akan manja sama kita, jadi terbentuk birahi yang kita kadang sulit untuk membaca murai yang berkarakter jinak ini. Kalau untuk kita gantangkan, kadang dia tuh birahi hanya dengan manusia saja, tidak dengan burung teman-teman. Dan ketika kita gantang, ternyata murai tersebut yang ada belum mencapai birahi yang dibutuhkan untuk dia bisa bertarung di gantangan. Di sini teman-teman dituntut untuk lebih peka, lebih memahami, serta menjiwai pada murai yang teman-teman pelihara. Karena settingan itu nggak bisa kita tanya ke orang lain teman-teman. Yang harus tahu itu kita sendiri. Setelah kita memahami murai yang kita pelihara ini masuk kategorinya mempunyai birahi yang dangkal ataupun dalam, di sana kita bisa memutuskan. Kita bisa berikan dia settingan yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan yang terbaik. Misalkan kita udah tahu nih basic tipenya birahi yang dangkal, tapi kita tetap kasih dia dengan porsi harian jangkrik yang banyak tanpa diimbangi dengan perawatannya seperti penjemuran dan pemandian. Dan sebaliknya, jika teman-teman mempunyai basic tipe birahi yang dalam, teman-teman memberikan porsi jangkrik yang hanya dikit, yang tidak mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkannya. Dan teman-teman juga memberikan pemandian yang sering, setiap hari teman-teman mandikan atau 2 hari sekali teman-teman mandikan. Maka alhasil teman-teman tidak akan dapat menemukan settingan dan memaksimalkan murai yang teman-teman miliki sampai kapanpun. Jadi di sini pemahaman itu harus kejelian, kepekaan kita harus gunakan ya teman-teman. Di sini saya hanya sedikit memberikan gambaran tentang birahi dalam dan birahi dangkal tersebut. Jadi karakter jinak dan giras itu tidak menjadi patokan ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam jumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih. Salam kicau mania.